Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack untuk oleh-oleh ya. Jadi kalau mau pergi berkunjung tinggal bikin sendiri oleh-olehnya. Namanya bolu tape. Bahannya simple juga caranya mudah. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Oke, siapkan terlebih dahulu ada 3 butir telur ya. Di sini aku menggunakan telur yang suhu ruang. Ini akan aku aduk bareng dengan gula pasir. Nah, aku untuk membuat snack ini tidak menggunakan mixer ya. Jadi cukup diaduk manual aja menggunakan whisk seperti ini. Oke, selanjutnya aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu untuk telurnya. Lalu masukkan 90 gram gula pasir ya, atau gula halus. Ini aku menggunakan gula halus dari gula pasir yang aku blender supaya lebih mudah saat mencampurnya. Oke, kemudian ini akan aku aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu akan aku masukkan tepung terigu. Aku menggunakan pro sedang sebanyak 180 gram. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian setengah sendok makan baking powder. Aduk kembali hingga tercampur rata semuanya. Selanjutnya aku tambahkan 220 gram tape singkong. Ini yang sudah dihaluskan ya. Aku menghaluskannya hanya menggunakan sendok garpu. Kemudian aduk hingga tercampur rata semua. Nah, untuk tape singkongnya buang di bagian sumbu tengahnya terlebih dahulu. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan 3 sendok makan SKM atau biasa yang disebut dengan susu kental manis. Oke, aduk hingga tercampur rata kembali. Kemudian terakhir masukkan 50 ml minyak sayur atau biasa disebut dengan minyak goreng. Setelah semua adonan tercampur rata, kemudian aku siapkan loyang berukuran 7 x 21 cm. Ini sudah aku alasi dengan kertas baking paper ya. Jika kalian tidak ada kertas baking paper, silahkan olesi dengan margarin tipis-tipis, lalu taburi dengan tepung tipis-tipis juga. Nah, masukkan semua adonan ke dalam loyang hingga 3/4 bagiannya dari loyang. Jadi untuk resepku ini pas di loyang ukuran 7 x 22 cm. Oke, setelah semuanya masuk, kemudian hentak-hentakkan ya untuk loyangnya supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Kemudian untuk mempercantik akan aku taburi dengan keju. Jadi di sini aku menggunakan taburan keju parut secukupnya dan juga kacang almond secukupnya. Karena di sini prosesnya akan kita oven, jadi ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Oke, langsung aja akan kita oven selama 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius.
Nah ini setelah matang kemudian angkat, lalu biarkan hingga dingin terlebih dahulu, baru nanti setelah dingin akan kita keluarkan dari loyangnya. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk tampilannya sangat cantik sekali. Ini bisa banget ya sebagai ide jualan untuk hantaran, atau bisa juga untuk oleh-oleh saat berkunjung ke teman maupun saudara. Oke, ini sudah dingin, kemudian akan aku keluarkan dari loyang. Dan untuk kertas baking papernya tinggal dibuang aja, tunggu hingga benar-benar dingin baru di packing. Nah ini karena banyak yang rontok ya untuk kacang almondnya, jadi itu menjadi bagianku karena aku suka banget dengan almond yang dipanggang seperti ini, rasanya gurih dan juga renyah. Oke, kemudian setelah dibiarkan hingga benar-benar dingin baru akan aku kemas. Nah untuk pengemasannya kalian bisa masukkan ke dalam dus atau juga bisa ke mika ya. Untuk plastik mikanya silahkan nanti tentukan dengan selera seperti apa modelnya. Dan buat kalian yang ingin mencari cetakan, alat-alat baking maupun mika, silahkan kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di etalase atau keranjang kuning. Nah tinggal diberikan tutupnya dan diberikan stiker seperti ini supaya lebih terlihat cantik dan juga premium. Kalian bisa lihat ya, ini cantik banget sebagai oleh-oleh ataupun ide hantaran. Untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 4 hari. Lalu juga untuk harga jualnya nanti silakan tentukan ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah ini cantik banget, kalian wajib untuk mencoba walaupun dari bahan yang sederhana dan juga perlengkapan yang sederhana karena tanpa menggunakan mixer ya, hanya diaduk aja manual tapi menghasilkan bolu tape yang sangat enak dan juga lembut. Nah buat kalian yang ingin dijadikan ide jualan, mudah-mudahan jualannya laris manis ya, dan yang ingin dijadikan sebagai snack untuk keluarga, semoga keluarganya menyukainya. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara membuat oleh-oleh sendiri. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.